Omnivora bagaimana? Masih semangat berjuangnya? Masihlah. Mamamnya gimana? Masih enak? Masihlah, harus enak karena jikalau mau enak makannya, berjuangnya pun harus semangat. Seperti pepatah Arab mengatakan manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia akan mendapatkannya. Oke, kali ini KM akan merangkum cerita suatu film yang sangat fenomenal, yang mana film ini menceritakan tentang dunia yang telah dikuasai oleh raksasa-raksasa besar, sehingga manusia terpaksa memenjarakan mereka sendiri dengan membuat tembok yang sangat besar, sehingga menghalangi raksasa yang besar masuk ke pemukiman mereka. Penasaran kan dengan raksasanya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Intro dulu. Seratus tahun yang lalu, para titan atau raksasa ini tiba-tiba muncul di muka bumi, melahap sebagian besar umat manusia. Para manusia pun berhasil membuat tembok guna untuk melindungi mereka daripada titan-titan ini. Akan tetapi, tak ada satupun yang menjamin tembok tersebut tidak akan runtuh. Diawali dengan menunjukkan sebuah pemukiman di dalam bulatan tembok itu yang mana manusia beraktivitas di dalamnya. Jual beli, panen memanen, bekerja keras. Hanya saja tidak ada ciwi-ciwi tiktokers yang rela memperlihatkan auratnya untuk viewer yang tidak seberapa. Asik. So iye. Kemudian scene menunjukkan 3 orang anak yang sangat penasaran akan kehidupan di luar tembok. Apakah memang benar ada titan di luar sana? Seperti yang diceritakan leluhur-leluhur mereka dulu. Oh iya, ketiga anak ini bernama Iren, Armin, dan Mikasa. Mikasa adalah pacarnya Iren. Mereka pun berinisiatif diam-diam untuk mendekati tembok raksasa ini. Sempat terjadi kericuhan dengan penjaga dan untungnya komandannya datang untuk meredam keributan itu. Tapi setelahnya tiba-tiba... Iya, titan yang sangat besar datang lalu menghancurkan tembok tersebut, sehingga tembok yang telah dibangun 100 tahun yang lalu itu pun jebol, yang mengundang titan-titan yang lain masuk ke pemukiman. Lalu apa yang terjadi setelahnya? Sudah pasti penduduk yang ada di sana kucar-kacir lari di lahapnya. Dikarenakan ulah dari titan tersebut, pemukiman itu pun seketika hancur, lebur, dan sepi. Iren pun bingung mencari Armin dan Mikasa hilang entah kemana. 2 tahun kemudian, yang ternyata di dalam lingkaran tembok itu masih ada lingkaran tembok yang lain. Seperti ini kira-kira. Di sini sang jenderal berpidato kepada militer-militernya, yang mana si Iren dan Armin juga telah menjadi militer tersebut. Tapi tidak dengan Mikasa, hilang entah kemana. Sang jenderal pun berencana untuk menutup tembok luar kembali dikarenakan ada lahan sawah dan perkebunan di sana. Jika mereka hanya mengandalkan daerah lingkaran ini, mereka tidak akan cukup untuk lahan pangan. Singkat cerita, malam pun tiba. Para militer dan sukarela pun bersiap-siap untuk misinya, yaitu menutup kembali tembok yang telah jebol. Tapi sebelum itu, mereka telah dibekali ilmu cara mematikan si titan. Walaupun kehidupan titan itu abadi, tetap saja ia bisa dimatikan dengan melukai leher bagian belakang. Sesampainya mereka di sana, walaupun di tengah-tengah perjalanan diwarnai dengan rasa was-was, takut, dan panik, ya jelaslah karena yang mereka hadapi adalah bangsa titan, besar, kuat, dan bertenaga. Bukan omongan tetangga pas lagi ngumpul nanyain kapan nikah. Di tengah-tengah proses penutupan tembok tersebut, Armin dan temannya pun mendengar tangisan bayi di malam itu. Mereka berdua pun
tak berpikir panjang, dengan cepat mereka berjalan menuju suara tersebut. Dan ternyata itu bayi Titan itu sendiri. Dikarenakan bayi Titan itu kaget, ia pun berteriak sehingga membangunkan emaknya. Ya, yang terjadi adalah ricuh lagi. Aduh, si Armin. Ya, tentu saja yang dilakukan Armin dan temannya itu adalah hal yang sangat fatal dan berbahaya ya, sampai-sampai membangunkan Titan-Titan yang lain. Ya, sudah pasti mereka pun. Masih di malam itu, di tengah-tengah ketegangan yang sangat amat muncullah dua orang superhero yang menghabisi Titan-Titan tersebut. Dan ternyata salah satu hero itu adalah pacarnya Iren, Mikasa. Mereka yang masih hidup diarahkan ke tempat persembunyian. Iren sedikit bercekcok dengan salah satu rekannya sehingga mengakibatkan perkelahian. Tapi perkelahian itu pun direlai oleh Mikasa. Iren yang bingung akan perubahan Mikasa yang begitu signifikan. Apa yang telah membuat ia berubah? Lalu Iren pun dibawa oleh hero yang satunya lagi untuk berdiskusi bahwa kalau ingin mengalahkan Titan, kau harus bertekad dan berani. Juga si hero ini menunjukkan kedekatannya kepada Mikasa yang mengakibatkan Iren sangat terpukul. Lalu tiba-tiba para Titan pun menyadari persembunyian mereka. Dan yang terjadi adalah kericuhan lagi. Tapi mereka dilindungi oleh kedua hero. Iren pun mentekadkan dan memberanikan dirinya seperti lelaki pada umumnya dan memberanikan dirinya untuk terbang menggunakan alat yang telah dibekali kepada mereka masing-masing. Hanya saja tidak semua bisa melakukannya. Iren pun berhasil menghabisi beberapa Titan, walaupun pada akhirnya Iren tertelan oleh seorang Titan. Hal aneh terjadi kepada Titan yang menelan Iren. Titan itu seperti ingin memuntahkan sesuatu dan ternyata itu adalah Iren yang bereinkarnasi menjadi Titan. Alhasil Iren pun telah menjadi Titan. Titan itu adalah Iren. Iren menghabisi Titan-Titan yang lain untuk membantu temannya. Dikarenakan kejadian itu, para Titan-Titan yang lain lari ketakutan. Tak lama setelah itu, si Titan ini alias Iren pingsan. Mikasa pun menggoreskan pedangnya ke leher belakang Titan itu sehingga Iren pun muncul dan keluar dengan selamat. Film pun selesai. Sungguh ending yang sangat menggantungkan sekali. Apa yang akan terjadi pada Iren ini kita tidak tahu ya. Tunggu saja di part keduanya. Tunggu saja di episode keduanya ya, tonton ya episode keduanya ya. Tapi jangan lupa di like, subscribe, dan terus dukung video-video yang KM buat supaya KM terus bersemangat untuk menciptakan video-video baru lainnya. Ya, untuk part kedua nanti ada link di deskripsi ya. Ada link di deskripsi. Enjoy dan jangan lupa bahagia hari ini.